Shalom, sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, lewat virtual room. Miracle TV sharing your testimony. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan merupakan suatu kehormatan bagi Miracle TV untuk bisa mendatangkan tamu, salah satu tamu yang senior yang akan memberikan kesaksian yang luar biasa pada malam hari ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menonton saat ini, silakan berbagi di grup-grup rohani, berbagi di beranda-beranda sahabat-sahabat Miracle. Karena tujuan dari sharing your testimony, membagikan kesaksian pribadi adalah memberkati banyak orang. Kedua, menguatkan banyak orang. Mungkin saat ini banyak yang sakit, banyak yang sudah putus asa. Nah, kita kuatkan dengan firman Tuhan melalui kesaksian pribadi. Dan ketiga, puji Tuhan kita bisa mendatangkan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Bapa di sorga. Baik, kita sambut, kita sapa tamu kita pada malam hari ini adalah Bapak J. Ismail. Shalom Pak Ismail, selamat malam. Shalom, selamat malam kepada Pak Frankie dan kepada semua pemirsa Miracle TV. Ya, puji Tuhan Pak ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesediaan Bapak di tengah kesibukan pelayanan Bapak. Tapi Bapak masih bisa menyisihkan waktu untuk bersaksi di Miracle TV. Terima kasih Pak Ismail. Ya, Sebelum kita mulai Pak Ismail, izinkan saya untuk membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam yang indah ini, pada malam yang baik ini ya Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak J. Ismail. Biarlah Tuhan kesaksian pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah, dan terutama ya Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa yang baru. Kami mohon ya Tuhan diurapi dengan Roh Kudus agar acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Agar supaya Tuhan kami dituntun dengan Roh Kudus dan urapi ya Tuhan terutama narasumber kami agar beliau dapat bersaksi, dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Puji nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala multimedia yang kami gunakan, baik di Miracle TV maupun di tempat Pak Ismail. Kami berdoa ya Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar, begitupun dengan koneksi internet. Sehingga ya Tuhan, acara pada malam hari ini, kesaksian pribadi, benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Pak, sebelum kita masuk ke kesaksian, izinkan saya mau membaca satu ayat Alkitab. Kiranya ayat Alkitab ini, firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia sebentar ya, kecepatan ini sebentar. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Ya, berkat Tuhan pada malam hari ini lewat firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Dia. Luar biasa. Pak Is, sedikit Pak, saya mau bertanya sebelum masuk ke kesaksian. Apa saja yang bisa Bapak Is bagi kegiatan saat ini Pak Ismail? Apa saja kegiatan Bapak saat ini yang Bapak lakukan Pak? Silakan. Kegiatan saya saat ini adalah fokus kepada konsentrasi penyelesaian S3 dan juga membantu rekan-rekan khususnya murtadin dalam mendewasakan pemahaman mereka tentang kekristenan. Karena saya melihat banyak murtadin yang baru pindah atau mengenal Kristus, tetapi
tidak segera mengisi hidup mereka dengan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar begitu. Jadi itulah yang merupakan kerinduan saya untuk memperlengkapi mereka. Dan saya berharap Tuhan masih mengizinkan saya untuk melakukan hal ini sampai selesai. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa Pak ya. Jadi dengan kata lain, Pak Ismail ini membimbing, mendidik mereka yang baru bertobat mengenal Tuhan Yesus. Dapat dikatakan begitu Pak Ismail ya? Ya, betul. Luar biasa. Dan saya melihat sukacita dari wajah Bapak terpancar ya Pak ya, begitu cerah. Luar biasa Pak ya. Kalau boleh tahu sekarang sudah usia berapa Pak? Ya sedikit lagi 70, 68 ya lah. Luar biasa Pak ya. Ini kelihatan semangatnya seperti semangat anak muda. Kelihatan sangat bercahaya dari wajah Bapak karena penuh dengan sukacita Roh Kudus. Amin. Baik Pak Ismail, saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk bersaksi. Silakan Pak Ismail. Terima kasih. Salam kepada pemirsa channel Miracle TV di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya berterima kasih mendapat undangan dari Miracle Channel untuk berbagi pengalaman dalam bersaksi tentang bagaimana Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berkreasi di dalam hidup setiap insan yang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu saya menyapa. Pertama-tama mungkin ada yang di tengah-tengah kita yang non-Kristiani, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Shalom kepada semua sahabat. Sekali lagi, pemirsa Miracle Channel ini di mana saja berada, Tuhan memberkati. Nah, sebelum saya melanjutkan kesaksian ini, saya ingin mengklarifikasi ada beberapa berita tentang saya yang dimunculkan mungkin perlu saya luruskan. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dan menghindari disinformasi yang keliru. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah. Ya. Pertama-tama saya menyatakan bahwa pribadi saya belum pernah menjadi ustadz atau kiai. Ya, jadi kalau ada channel YouTube yang mengatakan mantan kiai, mantan ustadz itu merupakan judul yang keliru. Ya, dan saya pun tidak membuat judul yang serampangan begitu ya. Dan saya tak pernah menyandang posisi seperti ini. Saya ini hanya orang biasa yang mencari kebenaran. Namun secara mujizat Tuhan saya menerima tuntunan yang benar. Justru dalam menemukan kebenaran yang hakiki, salah satunya justru saya mendapati lewat Al-Quran. Ya. Dan saya mau menyatakan juga Al-Quran yang saya pelajari bukanlah Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena saya tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Indonesia. Yaitu dalam kitab Al-Quran terjemahan. Yang dicetak oleh Departemen Agama. Yang penterjemahnya itu saya yakin adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Karena ada terdiri dari beberapa profesor doktor yang sangat islami. Dan beberapa kiai, doktor, dan bahkan menteri agama yang ada pada zaman itu saat itu juga ikut ada dalam tim penterjemahan. Ya, di mana kitab Al-Quran yang saya pelajari dan miliki saya sudah ada sekitar tahun 70-an ya keluarnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demikian, dengan klarifikasi ini, saya berharap bila mana ada channel-channel YouTube yang menyebut mantan ini, mohon harap mencari tentunya berita atau sumber aslinya. Ya, itu saja kepada seluruh permisal di tanah air dan bahkan mungkin di negara luar
ya. Nah, latar belakang saya sebenarnya saya lahir dari keluarga yang sederhana. Mengapa saya katakan sederhana? Karena ayah saya dulu adalah seorang yang biasa saja, karena kakek saya itu berasal dari Bebelan, masuk Pasir Kunci, dan menurut konon ceritanya itu jawara yang memiliki kesaktian tinggi dan ditakuti oleh para jawara yang ada, bahkan para penyamun atau gerombol-gerombolan yang ada di situ, ya. Nah, sedangkan ayah saya itu tumbuh pada masa persis ya kemerdekaan dan lain sebagainya, jadi tidak sampai sempat sekolah. Ayah saya katanya mungkin tidak tamat SD. Dan ibu saya dari Sukabumi, ya, tapi juga tak pernah sekolah. Namun syukur alhamdulillah masih bisa membaca dan sedikit berhitung, ya. Nah, sehingga tidak heran di dalam saya bertumbuh sebagai remaja, pemuda, tentu saya tidak memiliki kerohanian yang mendalam. Bukan karena orang tua tidak mau mengajar, tapi memang kemampuan mereka sangat terbatas, ya. Dan mungkin mereka ingin, tapi mereka tidak memiliki kemampuan. Jadi saya bertumbuh mencari sendiri, ya. Nah, sahabat-sahabat pemirsa, saya bersyukur bahwa ternyata Allah memang menolong saya dan saya diberi dorongan untuk belajar dan mempelajari seperti rindu mencari Dia, sang kebenaran itu, ya. Nah, jujurnya sebenarnya saya bukan mau mencari agama sebenarnya, ya. Saya hanya ingin mencari kenyamanan dalam diri saya. Karena saat itu saya bertumbuh juga pada tahun ya sekitar 65 ke atas, saya masih merasakan bagaimana dampak G30S dan di masyarakat bawah itu umumnya tidak terlalu bersahabat satu dengan yang lain. Ada situasi keresahan yang terjadi. Nah, saya ini karena ibu saya juga ada dari keturunan ya Chinese, jadi saya juga kadang mengalami pengalaman yang kurang nyaman di tengah perkampungan saya tinggal. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, nah saya berpikir pada waktu remaja, wah saya harus memiliki sesuatu, yaitu saya berguru. Ya, saya masuk ke satu perguruan silat, ya, karena saya juga belajar kungfu, dasar-dasar kungfu. Kebetulan perguruan silat yang saya datangi itu merupakan silat yang bersifat hampir mirip memiliki kungfu, begitu ya. Yaitu perguruan silat Kancing 7 Bintang 12. Itu ada di Keramat Kuitang, Gang Kembang, ya. Di mana dipanggil Aban Napi, ya, guru saya dan mentor saya Bang Gofur, ya. Saya belajar, saya tertarik, ya. Karena ketika saya belajar, saya jadi jagoan, maka tentunya saya di kampung di mana saya ada akan lebih disegani. Dan itu menolong saya, memagari saya, ya, untuk tidak orang bertindak sembarangan dengan saya. Nah, namun ketika saya masuk dalam perguruan ini, karena saya masih remaja, ya, saya mencari ini dan ternyata rupanya setelah lulus saya dibaiat, ya, dan diberi nasihat dan saya juga mesti membaca beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Ya saya tidak paham karena saya pikir itu ucapan janji yang menjadi satu tanda kelulusan. Ya saya terima saja dan saya pun di baiatnya itu dimasukkan ke dalam kali, ya, seperti dibaptis begitu ya. Nah, di Kali Cipinang saya ingat, sambil setelah habis saya memainkan jurus, kemudian kami dibaiat dan dimasukkan dalam kali untuk tanda pengesahan, ya. Dan tiap minggu latihan saya dengar ceramah-ceramah dan tausiah dan lain sebagainya.
Namun pada saat itu saya juga didorong untuk belajar bahasa Arab. Tapi saya karena memang tidak mau mencari agama, tapi mencari keselamatan, kenyamanan. Jadi saya tidak mau, ya. Walaupun belakangan saya tahu saya baru memahami, oh ternyata itu adalah ya tanda masuk Islam, begitu ya. Nah, tapi di satu sisi karena saya menggunakan pergaulan sebagai jalan untuk saya hidup ini, saya juga kadang bergereja, ya, sekolah minggu begitu ya. Nah, kadang-kadang saya pergi ya dengan teman-teman. Jadi saya juga mendengar. Nah, di dalam perjalanan ini ya, tanpa disadari saya juga masuk ke dalam terjebak dalam satu aliran kebatinan, ya. Karena kami tiap bulan dalam perguruan silat itu kita diadakan pertandingan persahabatan, baik dengan kelompok judo ya, atau yang main jujitsu atau karate ya. Waktu itu masih karate ya, dengan ban hitam dan satu begitu ya. Nah, kira-kira dengan keseimbangan, dan kami diadakan pertandingan persahabatan. Nah, dalam pertandingan persahabatan itulah kita perlu mengisi badan kita dengan ilmu kebatinan. Nah, lewat kebatinan itulah ya saya tanpa disadari mengenal sesuatu yang ternyata ada sesuatu yang ingin menguasai saya, ya. Nah, disitulah saya belajar mencari sesuatu bagaimana melepaskan diri. Dan bukan kebetulan, memang sejak kecil saya menyenangi ya belajar agama atau buku-buku tentang agama. Terutama saya waktu itu masih lebih kecil lagi, saya senang kitab Ramayana. Waktu itu ada komik Ramayana. Saya senang sekali baca kitab Ramayana dan Bharatayuda. Dan saya ketika mengenang itu, saya melihat bagaimana artinya itu hidup bagi saya sendiri waktu itu. Nah, ternyata saya menemukan bahwa di dalam Hindu itu ada begitu banyak dewa, ya. Ada begitu banyak dewa yang harus saya pegang, yang satu sakti, yang satu lebih sakti lagi. Dan membuat saya pikir, wah ini ternyata tidak cocok dengan saya. Ya. Nah, di dalam perjalanan itu juga akhirnya saya juga melihat kepada agama Buddha, ya. Dalam agama Buddha saya pelajari juga bagaimana Buddha Gautama mencapai satu pencerahan, ya, kesempurnaan. Tetapi ketika saya pelajari dalam kitab Dhammapada dan dalam kitab-kitab Pitaloka, Tripitaloka, ada hal-hal yang membuat saya tidak sanggup untuk mengikuti. Kenapa? Sebab diajar bagaimana kita harus menahan dan tidak punya keinginan apapun, ya. Bahkan kalau perlu kita hanya semedi tapa brata dan ya tidak menginginkan apapun di dunia, bahkan menikah pun tidak, ya. Wah, waktu itu saya tidak cocok karena saya anak muda. Saya pikir kalau saya tidak menikah bagaimana ini? Jadi saya merasa itu bukan untuk saya, ya. Mungkin untuk orang lain, ya. Tapi saya belum mendapatkan. Nah, dalam pencarian saya itu seperti tadi saya katakan kan setiap minggu habis latihan kita dengar tausiah dan lain sebagainya. Nah, saya satu waktu mendengar bagaimana ada agama ini agama terakhir. Kita di sini diajar dengan agama terakhir. Ya. Agama yang mendunia. Nah, saya mulai membaca. Ya. Kemudian saya mulai beli. Nah, itu kitab Al-Quran. Saya mulai baca. Nah, ketika saya mulai baca, saya melihat, wah penting saya juga membaca Alkitab. Karena di dalam saya membaca baik
pendahuluannya dan lain sebagainya tentang bagaimana Nabi Muhammad juga dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab. Sehingga saya juga jadi mengecek, melihat. Nah, dalam pencarian saya inilah ada banyak hal yang bergolak di dalam batin saya. Banyak pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan apa saja yang ada pada saya ini? Nah, saya melihat ada 3 agama di dalam Al-Quran itu yang disebut, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Nasrani. Nasrani dan Islam maksud saya. Ya. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mengapa saya tertarik? Karena ketiga agama ini rupanya menokohkan seseorang yang bernama Ibrahim. Ya, sosok Ibrahim diakui sebagai sumber iman dari 3 agama tersebut. Ini menarik perhatian saya. Nah, ketika saya mau belajar, terutama dalam Yahudi pada waktu itu, ya tentunya saya jarang mendapatkan informasi. Ya, saya tanya kepada guru saya, guru silat saya, oh Yahudi jangan dipelajari, ya, bangsa kurang baik, ya. Jadi saya cari juga tidak ada sumber referensinya. Tapi saya melihat Nasrani memiliki keterkaitan karena Nasrani ternyata memiliki satu kesatuan kitab yang disebut ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, dan itu menyatu. Ya. Karena perjanjian lama yang disebut Taurat dan Zabur itu menyatu dengan Injil. Jadi saya melihat sangat luar biasa dalam Nasrani ini. Ya. Sehingga semakin tertarik saya membaca 2 kitab ini secara rutin, ya, pada waktu saya masih remaja, ya. Entah kenapa di hati saya ada dorongan begitu kuat, ya, untuk membaca ini. Tapi di satu sisi saya melihat bagaimana Islam menegaskan ini adalah agama terakhir dan Muhammad adalah nabi terakhir dan nabi penutup, ya. Dan saya juga diinfokan dalam tausiah bahwa Alkitab yang ada Nasrani ini tidak asli dan sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Ya. Dan ini mendorong saya untuk meneliti apa iya betul Alkitab Kristen ini tidak asli. Ya. Tapi kok kenapa dalam cerita-cerita Muhammad sebagai nabi kok merujuk kepada Alkitab? Kalau tidak asli, kenapa demikian? Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Sehingga dengan demikian, itu mendorong saya untuk segera mengambil keputusan seperti apa. Walaupun saya sudah dibaiat seperti tadi dan lain sebagainya, tapi saya merasa saya belum punya agama, ya, yang betul. Saya belum memiliki pilihan mana Tuhan yang betul, ya. Mana kebenaran yang harus saya pegang. Jadi saya ingin menyelidiki segalanya dengan lebih baik dan lebih seksama pada saat saya masih muda seperti ini. Nah, dalam perenungan saya selanjutnya, saya temukan hal yang menarik. Yaitu saat saya mencoba memahami tentang agama Ibrahim. Yang disebut agama yang hanif. Agama yang menjelaskan tentang jalan yang lurus. Nah, apa ini maksud dengan lurus? Ternyata saya baca di dalam Quran, itu tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. La ilaha la illallah. Ya, lillah ta'ala. Artinya hanya Allah saja. Ya. Nah, saya membaca itu. Tetapi di dalam Alkitab, kita kan tahu. Ya, ada Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, saya mulai belajar, bahkan saya mulai membaca juga mulai berbagai sejarah lainnya yang berkaitan dengan zamannya saat itu. Ya. Nah, yang menarik di dalam Quran, Muhammad pada waktu itu untuk menjadi nabi, dia mendapat wahyu. Ya, di dalam
Quran, An-Nahl 100 ayat 123, dikatakan, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutlah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi saya melihat Muhammad sebagai nabi itu diberi pewahyuan oleh Allah. Allah tuh memberikan pewahyuan. Engkau jangan kemana-mana, ikutlah agama Ibrahim. Wah, ya, begitu. Nah, saya juga bingung, agama Ibrahim ini yang mana? Bukankah ada Israel, yaitu Taurat, Musa, dan hanya ada Nasrani, Isa Al-Masih, Injil. Tapi agama Ibrahim yang mana? Nah, ini yang menarik saya untuk saya terus mendalami pemikiran ini. Ya. Selanjutnya bahkan di dalam Al-Baqarah, ya, ayat 135, ya, Muhammad pernah diperhadapkan dengan bujukan, ya, dari pengikut Yahudi maupun pengikut Nasrani. Mereka berkata, mari jadi pengikut aku, pengikut agama Yahudi atau Nasrani. Tapi katakanlah, ya, tidak, melainkan aku mengikut agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukanlah dari golongan yang musyrik. Nah, jadi kita melihat, apa sih sebenarnya yang diprotes oleh Quran dalam hal ini? Ya, bukankah Yahudi waktu itu juga jelas mempraktekkan agama Ibrahim melalui Musa, ya, dengan segala turunannya, ya. Tapi Islam berbeda, ya. Nah, bahkan ditegaskan Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dalam Ali Imran ayat 67. Dan bukan pula seorang Nasrani. Saya berpikir, oh iya benar juga. Ibrahim itu orang Aram, ya. Dia bukan orang Yahudi. Dia melahirkan anak-anaknya lah yang disebut Yahudi atau Israel melalui Yakub. Dan dia juga tidak beragama Nasrani. Apa agama Ibrahim? Nah, jadi ini menarik perhatian. Sehingga saya semakin didorong untuk lebih belajar dalam hal ini. Ya. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk golongan orang yang musyrik. Saya melihat, wah, Nabi Muhammad ini betul-betul diberikan petunjuk. Ya. Nah, jadi dengan demikian, saya melihat luar biasa. Tapi ketika saya mempelajari bagaimana sosok Nabi dengan sosok Isa Al-Masih, apa sih keistimewaannya, ya, daripada Muhammad sebagai Nabi dengan Isa Al-Masih? Saya terkejut ketika saya membaca di dalam Al-Quran pertama juga, ya, selain di dalam Alkitab, tapi di dalam Al-Quran ternyata juga ditulis bagaimana Isa itu dilahirkan, ya. Bahkan di dalam surat Maryam, ya, ayat 34. Dikatakan, sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mujizat kepada Isa, putra Maryam. Wah, luar biasa ini. Ya. Nah, saya melihat bagaimana kisah Isa. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, ya. Mungkin ada banyak tahu, tapi saya ingin menegaskan saja. Ini adalah hal umum. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Quran dan Alkitab, ya. Saya pikir Quran dan Alkitab bahasa Indonesia itu juga merupakan hal yang baik. Kenapa saya menggunakan bahasa Indonesia? Saya percaya Allah di sorga itu tidak akan bingung dengan bahasa saya. Dan kebenaran itu tidak bisa dibatasi oleh bahasa. Ya. Seandainya saya memakai bahasa yang paling sederhana sekalipun, saya percaya Allah tidak sekedar mendengar bahasa saya, tapi juga melihat hati saya.
Ya, hati yang mau mencari Dia, hati yang mau mencari kebenaran, hati yang mau berjumpa dengan Allah yang benar. Nah, oleh sebab itu saya tidak ragu belajar dari kitab Al-Quran terjemahan. Dan saya juga yakin para penterjemah yang dari berapa profesor dan orang-orang yang terhormat yang ada di negeri ini juga tidak akan membuat kata-kata yang serampangan yang akan membuat umat menjadi salah dalam berpikir. Ya, saya kira mereka juga sudah memikirkan secara baik-baik, mempertimbangkan dengan matang. Sehingga kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat yang betul-betul memiliki kemiripan dengan arti bahasa aslinya. Ya. Sehingga dengan demikian, saya mempercayai apa yang tertulis dalam bahasa Indonesia ini adalah satu hal yang baik. Ya. Nah, ketika saya baca, saya membedakan antara sosok Isa, ya, siapa sih sebenarnya, betulkah agama nabi terakhir itu, dan di mana Muhammad sebagai nabi mengklaim memiliki link yang kuat, ada benang merah yang kuat dengan dirinya, dengan Ibrahim sebagai agama yang diwahyukan kepada dia. Ya, nah ketika saya melihat ini, saya mulai membandingkan bagaimana keberadaan Muhammad sebagai nabi dengan Isa, ya, Al-Masih. Nah, saya terkejut ketika melihat kelahiran Isa Al-Masih. Ternyata Isa Al-Masih memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat-sangat mengagumkan. Ya. Sehingga lewat Al-Quran, saya semakin seperti dituntun untuk membaca Alkitab. Dan ketika saya membaca Alkitab, saya memiliki kepastian yang lebih pasti dari sebelumnya. Apa yang saya dapat di dalam Al-Quran? Yang saya dapat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu lahir diperkuat dari Roh Kudus. Dan lahir berdasarkan berita yang diterima oleh ibunya, di mana malaikat Jibril datang kepada ibunya, yaitu Siti Maryam, ya, dan menjelaskan akan lahir putra bagimu dan namakanlah dia Isa Al-Masih. Namanya pun diberikan oleh Allah. Ya. Ini luar biasa. Ada dua nama yang diberikan oleh Allah. Yaitu pertama Yahya lewat Zakaria, ya, dari Quran, dan Isa Al-Masih. Itu dua nama. Hanya Nabi Yahya tidak terlalu dijelaskan di dalam Quran. Ya, dan saya juga melihat di dalam Alkitab, Nabi Yahya itu hanya sebagai persiapan jalan untuk Isa Al-Masih. Nah, sosok Isa Al-Masih, dia dari kalimat Tuhu, dari kalimat Allah. Dan diperkuat oleh Roh Kudus. Luar biasa. Bahkan ketika orang Israel, menurut kesaksian Quran, ketika mencoba menyaksikan akan mujizat Isa ini, ya, Al-Quran memberikan kesaksian bagaimana Isa bisa ngomong dari kecil sejak bayi. Ya, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, dia memiliki mujizat, ya, di mana Allah memberikan dia mujizat untuk membuat burung dari tanah dan memberi kehidupan sehingga jadi burung benar. Wah, hebat. Ya, memiliki mujizat. Kemudian dia pun diajar. Yang mengajar Isa Al-Masih itu Allah. Ya, diajarkan tentang Injil, diajarkan tentang kenabian, hikmah, dan lain sebagainya. Jadi dalam kisah Maryam dan beberapa kisah-kisah dari surat-surat Al-Quran lainnya, saudara bisa menemukan begitu banyak kisah Isa Al-Masih. Nah, ketika saya melihat sosok ini, saya cukup kaget ketika melihat biografi Muhammad sebagai nabi. Nah, Muhammad ini lahir sebelum lahir 7 bulan, ya.
usia kandungan ibunya 2 bulan atau 3 bulan, ayahnya meninggal. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal. Sehingga ketika meninggal, ibunya berjuang dalam kesendirian melahirkan Muhammad, ya. Dan ketika lahir Muhammad ini, saya terkejut. Muhammad itu lahir, kakeknya Abdul Muthalib yang akhirnya memeliharanya, pertama kali lahir sebagai bayi, maka Muhammad itu ketika mau dikasih nama, nah yang memberi nama ini Abdul Muthalib kakeknya. Seorang pemuka agama Quraisy. Oleh sebab itu tidak heran ketika Muhammad kecil, Muhammad lahir sebagai bayi, dia dibawa ke Ka'bah. Di hadapan pemuka agama Quraisy dan di hadapan 360 berhala dan dewa-dewa utama lainnya, maka Muhammad diberi nama. Nah, itu Muhammad dari keterangannya, ya. Nama yang tidak lazim, ya. Jadi nama dari luar, tapi yang memberikan ini adalah tokoh agama Quraisy, tokoh agama pagan, tokoh agama yang merupakan agama bangsa Quraisy, agama penyembah berhala. Nah, ini satu hal yang berbeda sekali. Ya. Nabi mulai dipelihara, ya, disusukan selama 2 tahun oleh seorang jasa penyusah yang membesarkan bayi. Ya, saya juga tidak memahami kenapa ibunya tidak menyusui. Ya, itu dapat kita dalami secara tersendiri. Ya, dan singkat cerita, setelah 2 tahun, maka dia dikembalikan kepada ibunya. Ya. Sehingga pada usia 5 tahun, ibunya terakhir menjelang ibunya dipanggil pulang ke Ramatullah. Ibunya sempat pergi ke Madinah, ke Yastrib, disebut kota Yastrib waktu itu. Nah, kota Yastrib itu adalah kota di mana keluarga besar ibunya berada. Muhammad diperkenalkan kepada kakeknya dan tentu orang tua daripada ibunda Nabi. Ya. Dan sekaligus menengok makam ayahnya. Karena rupanya makam ayahnya itu dimakamkan di Yastrib. Ya, di keluarga besar ibunya. Nah, Yastrib itu adalah kota yang dimana terdiri dari sebagian besar, sebagian itu adalah keluarga besar Nabi dan sebagian adalah keluarga-keluarga para Yahudi yang tinggal di sana. Ya. Ada kira-kira sebulan ibunda Nabi bersama Nabi Muhammad di situ. Kemudian ketika mereka balik ke Mekah di tengah perjalanan lah, ibunya dipanggil pulang. Ini sangat menyedihkan. Ya, beliau menderita kesedihan yang luar biasa. Dan akhirnya dia kehilangan kedua orang tuanya. Nah, dia bertumbuh, diasuh oleh kakeknya. Pada usia 12 tahun. Nah, ini menarik lagi. Dia membantu pamannya untuk berdagang, ya. Pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke benua Syam. Dia membawa barang dagangan Siti Khadijah. Seorang janda yang kaya. Tetapi Siti Khadijah, ya, adalah bangsawan Quraisy yang tidak memeluk agama Quraisy. Ya, ternyata dia satu komunitas dengan pamannya, yaitu Waraka bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang alim, yang mengerti
menulis bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, dan seorang Nasrani yang sangat baik. Itu kesaksian. Baik, sejarahnya demikian. Nah, ketika dia berdagang, rupanya dengan segala kejujuran dan kebaikan dan kepiawaian Muhammad, ya, dengan apa yang sudah dia pelajari, ternyata ini menarik perhatian. Membuat Siti Khadijah itu jatuh hati kepada Nabi, ya. Sehingga pada usia 25, ya, mereka menikah. Ya. Mereka menikah, dan dalam catatan pernikahan juga rupanya mereka menikah tidak di tempat di mana pemuka agama Quraisy ada. Ya. Tetapi mereka menikah di tempat yang lain. Nah, saya percaya itu adalah menikah dengan keluarga besar, ya, daripada Siti Khadijah dan komunitasnya tentunya. Nah, dia memiliki 6 anak. Hasil perkawinan, pernikahan dengan Siti Khadijah, 2 pria dan 4 wanita. Nah, dalam perjalanan ini, ya, Muhammad ini bukan seorang yang biasa. Dia pun menerima penghormatan dari pemuka agama Quraisy. Karena dalam usia antara 25 sampai 35 menurut catatan sejarah, beliau diberi gelar Al-Amin oleh pemuka agama Quraisy oleh karena satu tindakan yang sangat luar biasa yang beliau lakukan pada saat pemuka agama Quraisy yang menyembah berhala di tengah-tengah pemugaran Ka'bah, ya. Mereka hampir saja bertikai dengan penuh bahaya yang mungkin bisa terjadi saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi Muhammad ternyata memiliki satu pandangan yang luar biasa yang membuat pertikaian itu dapat disudahi dengan baik. Yaitu karena pertikaian itu menyangkut bagaimana menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Nah, para pemuka sebelumnya berlomba saling mendahului. Akhirnya Muhammad mengambil satu inisiatif dengan mengambil sehelai kain dan menaruh Hajar Aswad di tengah. Mereka bersama-sama menempatkannya, dan ternyata tindakan itu menyebabkan dia mendapat gelar Al-Amin. Gelar yang terpuji. Sehingga kita melihat sebelum usia 40, Muhammad itu menjadi orang yang sangat dikenal, baik di tengah masyarakat Quraisy maupun di tengah kelompok komunitas, ya, Waraka bin Naufal ataupun Siti Khadijah. Nah, dalam perjalanan ini ada menarik hal yang lain yang saya catat, yaitu ketika dalam usia 12 tahun yang tadi saya katakan dia ke benua Syam berdagang. Satu waktu dia bertemu lagi dengan seorang pendeta, namanya pendeta Nasrani yang sangat alim, yaitu pendeta Buhaira. Pendeta Buhaira menasehatkan satu hal yang saya anggap kalimatnya itu perlu menjadi perhatian saya. Ya. Pesannya kepada Abu Thalib, pamannya yang mengajak dia, dia berkata begini, aku melihat tanda-tanda kenabian dalam anak ini. Ya. Maka aku berpesan kepadamu untuk menjaga anak ini baik-baik. Dan jangan sampai kaum Yahudi mengetahui. Karena kalau mereka mengetahui, anak ini akan dianiaya. Saya cukup terkejut. Loh, kenapa? Bukankah dia terkenal? Dia seorang yang sangat alim, sangat baik. Ya, di pemuka Quraisy baik. Ya. Dan juga baik tengah komunitas lain. Kok kenapa mesti dianiaya?
oleh orang Yahudi. Nah, ini yang menarik. Tapi saya masih belum paham ketika saya mengikuti terus, ya, dan saya mempelajari terus, belakangan baru saya memahami kenapa. Ya, ini menjadi ciri-ciri beliau itu harus diberi pesan seperti itu kepada pamannya. Nah, perbedaan inilah yang saya lihat sangat luar biasa. Jadi dengan kata lain, begitu jauh berbeda tumbuhnya Isa sebagai seorang yang memegang amanat Allah dengan Muhammad. Ya. Bahkan dalam ayat Quran yang lain, kita melihat ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, ya, dia tidak sempat mengenali siapa. Ternyata yang memberikan pewahyuan itu hanya utusan Allah, bukan Allah sendiri. Ini yang membimbangkan saya. Ya, bagaimana dia mengklaim dia menjadi nabi terakhir? Kalau dari mulanya aja dalam pertumbuhan selanjutnya sangat berbeda dengan Isa. Ya. Nah, ciri yang kedua yang membimbangkan saya adalah dikatakan ketika kedua kali dia menerima dengan sangat ketakutan, ya. Kemudian dia pulang buru-buru, istrinya memanggil dia. Ternyata istrinya juga tidak memanggil dengan nama Muhammad. Dia memanggil dengan Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, apa yang terjadi padamu? Ya. Sesudah berulang-ulang ditanyakan dan dia mulai redah dari segala kecemasan dan ketakutannya. Muhammad menceritakan pengalamannya apa yang terjadi dalam Gua Hiro. Karena dia berkata, selimuti aku, ya. Artinya itu keringat dingin, ya, mungkin takut, khawatir, cemas, keringat dingin, dan sehingga membuat dia bingung, ya, merasa sakit. Nah, setelah istrinya tahu, Siti Khadijah tahu, nah Siti Khadijah bercerita kepada pamannya, pendeta Nasrani ini. Dan ini lagi menarik. Ketika pamannya mendengar dan bertemu dengan Nabi Muhammad, dia berkata, wah kudus, engkau diberkahi. Ya. Engkau menerima pengalaman seperti pengalaman Nabi Musa, katanya. Dan perkataan-perkataan Waraka memberikan kekuatan kepada dia. Wah, saya cukup terkejut melihat ini. Kenapa? Saya makin bimbang. Kenapa dia tidak datang ke pemuka agama Quraisy? Ya. Kenapa dia tidak datang juga ke pemuka agama Yahudi? Tetapi dia datang ke pemuka agama Nasrani. Untuk memberikan kekuatan kepada dia. Saya mulai bimbang. Yaitu ada satu asumsi yang ada sama saya. Kalau begitu, kemungkinan besar mereka seiman. Itu merupakan ciri yang jelas. Ya. Oh, ternyata demikian kejadiannya. Sehingga dia menerima kekuatan dari Waraka bin Naufal. Bahkan ayat Quran yang lain berkata, kalau Muhammad merasa ragu atas imannya, bertanyalah kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Waduh. Ya. Ternyata seandainya Muhammad ragu,
Muhammad perlu bertanya. Jadi dengan kata lain sangat berbeda jauh dengan Isa. Ya. Inilah yang membuat saya mulai cenderung melihat Isa lebih baik dari segala-galanya. Tetapi saya masih melihat bagaimana linknya. Karena sudah ditutup dia sebagai agama penutup. Dia mewarisi agama Ibrahim. Nah, yang kedua inilah yang membuat saya tidak ragu untuk memilih Isa sebagai penuntun saya untuk menuju ke arah Bapa di sorga. Ya. Dan saya dapat meyakini bahwa Isa lah yang terbaik. Ya. Dari mana saya dapatkan ini? Ini kesaksian saya, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Ini untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu sekalian mungkin, ya. Karena ini saya mencari dan ini kesaksian saya dan apa yang saya dapati yang meyakinkan diri saya. Ya. Nah, keyakinan saya lainnya adalah ada satu hal yang dilupakan oleh Muhammad sebagai nabi. Ketika saya membaca, ya, di dalam satu ayat, ya, yaitu bagaimana Ibrahim menerima perjanjian, ya, dari Allah, ya, dia berkata begini, ya, satu hal yang luar biasa, ya. Bahwa Allah berkata kepada Ibrahim, Ibrahim menerima perjanjian dan menunaikannya. Ibrahim menerima perjanjian dan larangan. Ya. Oleh karena dia menerima perjanjian itu, maka dia dijadikan imam selama-lamanya oleh Allah. Ya, ini dalam Quran. Dan satu hal yang saya baca yang penting adalah ketika ketika Ibrahim menerima hal ini dari Allah, dia menerima tanda satu, yaitu tanda sunat. Itu yang meneguhkan perjanjian Allah dengan Ibrahim. Oleh sebab itu, ketika dia menerima perjanjian itu setelah Ishak anaknya lahir, maka dia dijadikan demikian. Ya, setelah dia juga mempersembahkan korban buat anaknya, maka Allah itu sangat memberkati Abraham, ya, dan diberikanlah janji. Abraham menerima dan larangannya tidak mempersekutukan Tuhan, ya, dan janjinya untuk itulah Ibrahim harus menyunatkan diri sebagai tanda penyucian, sebagai tanda dia menerima janji itu. Oleh sebab itu Ismail pun disunat pada usia 13 tahun. Dan Ishak juga disunat pada masa kecil. Sejak saat inilah seluruh keturunan, baik Ishak, baik Yakub, baik Daud, baik Sulaiman, dan seluruh nabi-nabi sampai terakhir kepada Isa. Secara hukum Taurat, itu harus disunat pada saat umur 8 hari. Wah, linknya jelas. Saya melihat link benang merahnya jelas. Ini luar biasa. Nah, tapi ketika saya memperhatikan dan saya mencoba menyelidiki tentang Muhammad sebagai bagaimana dia menjadi nabi dan mengklaim memiliki link terakhir, saya tidak melihat ada riwayat sunat pada dirinya. Karena dia menerima pewahyuan baru umur 40. Bahkan ketika lahir, dia pun lahir di bawah ke Ka'bah berhala. Yang ada berhalanya. Oleh pemuka agama pagan. Riwayat sunat tidak ada. Dan saya bertanya kepada orang-orang yang ahli. Kok tidak ada? Oh, kamu salah.
Dia lahir pada waktu, menurut hadis dia disunat pada waktu lahir. Allah membuat dia mujizat. Wah, apa iya? Nah, ketika saya membaca sejarahnya lagi, kenapa Abdul Muthalib kakeknya tidak tahu? Kalau ini mujizat, tentu menggemparkan. Berita ini harus disampaikan, menjadi kebanggaan keluarga. Tapi ternyata tidak. Saya belum cukup puas. Nah, ketika saya melihat lagi bagaimana biografi Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah. Dia memiliki 2 anak laki-laki. Ternyata kalau beliau disunat oleh Allah sejak lahir, tentu ini kan diberitakan kepada dia, nggak mungkin disembunyikan. Tentu akan diceritakan. Hai Muhammad, cucuku, engkau tahukah bahwa engkau lahir dalam kondisi Allah berkata begini. Ya tentu dia akan melakukan hal ini kepada anaknya. Karena itu merupakan tanda kenabiannya. Ternyata anaknya pun tidak ada riwayat sunat. Nah, saya masih belum puas. Saya cari lagi. Ketika dia mulai dari menerima pewahyuan dari Gua Hiro, selama 12 tahun dia masih di Mekah. Dia mulai menerima ya anak angkatnya masuk agama yang diberitakan. Tetapi itu pun tidak ada riwayat sunat. Ya. Bahkan ketika sampai beliau hijrah ke Madinah, beliau juga menikahi seorang Maria yang bernama Maria, wanita dari Habsyi, ya, dari kerajaan Habasah. Itu merupakan kerajaan Kristen. Wanita itu wanita Yahudi, ya, di mana keluarganya dilenyapkan oleh Nabi dan dia pun dijadikan istri, ya. Anaknya yang terakhir di Madinah itu bernama Ibrahim. Itu pun tidak dari riwayat sunat. Sehingga saya dapat berkesimpulan bahwa hukum sunat itu ditambahkan kemudian, bukan pada saat zaman Nabi. Ya. Ditambahkan oleh pengikut-pengikut mungkin, ya. Tapi di dalam sepanjang 22 tahun di mana Al-Quran diturunkan secara bertahap sampai Nabi dipanggil pulang oleh Allah, tidak ada riwayat sunat. Nah, inilah yang membuat pilihan saya menjadi tetap bahwa Isa yang terakhir sebagai Nabi penutup. Ini buat saya loh, Bapak Ibu pemirsa, ya, pengertian yang saya dapati, ya. Mungkin saja Bapak Ibu berbeda dengan saya. Tidak masalah. Ya. Tapi apa yang saya dapati adalah petunjuk untuk saya pribadi. Dan sangat meyakinkan dengan kuat. Sehingga dengan demikian, saya memilih Isa atau yang dikenal Yesus sebagai jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang sesungguhnya. Inilah yang memberikan kekuatan kepada saya. Sehingga saya tidak ragu lagi. Selain dari bukti kelahirannya, dia melebihi. Bahwa Isa sangat disayang oleh Allah. Bahkan terakhir pun, Muhammad yang tidak dikirim balik menjadi hakim dan imam yang adil. Tetapi dia di dalam hadis Sahih Muslim, maka disebut bahwa Isa lah yang akan datang sebagai imam dan hakim yang adil bagi dunia ini. Sehingga dengan kata lain semua manusia, termasuk mungkin Nabi, juga diadili oleh beliau. Inilah yang luar biasa, kebenaran yang saya dapati. Sehingga saya tidak memiliki keraguan lagi untuk menjadikan Isa yang disebut Yesus Kristus menjadi pemimpin saya untuk menuntun saya bersama dengan dia
menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Inilah yang sekelumit saya dapatkan dalam kesaksian saya. Selain banyak hal yang lain yang tidak bisa saya bagikan, tetapi tidak untuk kali ini. Ya. Dan saya percaya dan saya berharap bahwa apa yang saya bagikan ini, kiranya ini akan membuka dan mencerahkan bagi Bapak Ibu, saudara pemirsa di tanah air, dan juga kepada semua sahabat. Mari kita mendidik keluarga dan anak-anak kita pada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan salah memilih. Karena kalau Anda salah memilih, akibatnya fatal. Karena itu adalah dampaknya di dalam kekekalan. Di dalam dunia inilah menjadi tempat pelatihan kita untuk memilih. Mari kita waspada. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Ya. Mari kita buktikan. Saya teringat dalam perumpamaan yang Tuhan berikan. Bagaimana orang kaya dengan Lazarus. Ketika orang kaya itu meninggal. Dan Lazarus yang ada di depan pintunya juga meninggal. Dia melihat Lazarus ada di pangkuan Ibrahim. Ya. Dan dia berkata kepada Bapak Ibrahim, tolong berikan aku air. Oh, tidak bisa. Ini jauh. Kalau gitu beritahukanlah, aku masih punya 5 saudaraku. Ya. Yang belum mendengar kabar. Beritahukan mereka. Apa yang Ibrahim katakan kepada orang kaya itu? Di dunia ini sudah ada kitab yang engkau bisa pelajari dan baca. Kalau engkau tidak percaya pada kitab itu, Ibrahim katakan, seandainya ada orang bangkit dari antara orang mati, memberitahukan, engkau juga akan menutup pintu hatimu. Jadi kita ditinggali kitab-kitab yang sudah jelas. Nah, kembali kepada kitab, ada sedikit yang saya bukakan. Saya dengar kitab, tadi kan Alkitab Kristen dipalsukan. Ternyata ketika saya pelajari, tidak pernah ada protes Al-Quran bahwa Alkitab pada zaman Nabi itu dikatakan palsu. Tidak ada. Al-Quran justru memprotes bagaimana kebenaran-kebenaran yang disembunyikan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi di dalam mengajarkan kepada umat saat itu, justru Al-Quranlah sebagai pemprotesnya. Dikatakan engkau menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Muhammad yang pada waktu itu telah diberikan pemahaman oleh Waraka bin Nawfal yang memahami tentang Injil, memberitakan bahwa ajaran yang diberitakan oleh rahib-rahib yang ngaco itu salah. Dan ketika saya pelajari bagaimana sejarah gereja waktu itu, memang gereja pada saat itu gereja sedang kacau-kacaunya. Ya, para imam itu khotbah hanya pesanan pemimpin kerajaan. Karena pertempuran antara Katolik Timur dengan Katolik Barat. Ya. Belum lagi pertempuran dengan Persia yang menyerang Yerusalem. Bagaimana saling kafir mengkafirkan antara gereja Barat dengan gereja Timur. Sehingga mereka sangat tidak memperdulikan masyarakat. Dan mereka lebih mementingkan jabatan dan kedudukan. Mereka menciptakan aturan-aturan gereja yang tidak dapat dijangkau oleh umat. Dan mereka mengajarkan dengan cara yang semena-mena. Itulah yang diprotes oleh Quran. Engkau menukar dengan harga. Jadi mereka jual ayat. Khotbahnya dibayar. Pembicaraannya, tarifnya berapa? Itulah yang diprotes. Tapi bukan kitabnya.
Justru dalam kitabnya, Muhammad diajarkan bertanya kepada orang yang alim, betul-betul alim. Karena ada orang Nasrani yang betul-betul jadi sahabat. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mempelajari, sekarang saya baru tahu, saya mempelajari ini dari segi analisis historis. Ya. Dan saya membaca juga berbagai buku-buku referensi. Baik dari buku Syekh Qodarawi, ya, baik dari buku-buku Quraish Shihab, dan dari berbagai dokumentasi lainnya. Dan saya percaya apa yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, pemirsa Miracle Channel, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, atau di mana saja Anda berada, dan membagikan kepada yang lain. Mari yuk kita belajar kitab yang ada, yang Allah sudah tinggalkan buat kita. Dan di sanalah terletak petunjuk, cahaya. Kalau Quran berkata petunjuk dan cahaya yang benar, yang kita bisa gali. Karena saat ini kebenaran tidak dapat ditutupi. 200 tahun sebelum kita sekarang ini, apa yang saudara bahas di sana tidak terdengar. Sekarang ini tinggal pakai jempol saudara. Semua dapat diketahui dengan jelas. Saya teringat kitab Nabi Daniel bahwa akhir zaman sebuah kebenaran akan diungkapkan. Mari waktunya tinggal sedikit lagi. Jadikan hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya Tuhan akan memakai setiap kita yang rindu mencari kebenaran, yang mencari Dia selagi Dia berkenan ditemui. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita berserah diri, muslim betul, maka saya percaya itulah agama Ibrahim, agama yang berserah diri. Itulah yang dikumandangkan. Dan kita jangan salah pilih. Allah sudah menetapkan Isa Al-Masih yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kira cukup sekian. Saya kembalikan kepada Pak Franky. Luar biasa. Puji Tuhan Pak Ismail ya. Kita mendengar sangat luar biasa kesaksian dari Bapak Ismail dan memberikan juga kita wawasan, pengetahuan dari sejarah yang mungkin juga sahabat-sahabat Miracle yang belum tahu. Luar biasa malam hari ini Pak ya. Kita menerima berkat yang luar biasa. Semoga kesaksian ini juga bisa memberkati banyak orang. Dan kita yakin dan percaya mereka yang diselamatkan adalah mereka yang dipercaya. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang percaya kepada jalan kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah milik siapa saja bagi mereka yang percaya. Baik, saya akan menyapa teman-teman di Zoom ya. Barangkali teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya. Boleh silakan. Ya, nama dulu ya. Pak Beni Purba, betul ya? Iya, betul, Pak. Ya, boleh. Silakan Pak Beni, langsung. Iya, baik. Terima kasih buat Pak Ismail. Saya tidak bertanya. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak malam ini. Ternyata betul sekali kalau malam ini baru saya tahu. Ternyata di Al-Quran juga itu disebutkan bahwasanya nanti yang akan menjadi hakim, yang akan mengadili kita, yang diutus adalah Tuhan Yesus Kristus seperti itu, atau Nabi Isa begitu. Bukan Jadi Al-Quran itu hadis. Hadis ya Pak. Oh ya. Iya, jadi artinya kan itu yang mungkin teman-teman Muslim yang pelajari pasti mereka juga mengetahui hal itu, bahwasanya nanti yang akan datang untuk menghakimi dunia ini adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Terima kasih Pak untuk berkatnya malam ini. Baik. Saya tambahkan, memang dia yang datang. Tapi di dalam hadis itu diceritakan akan membunuh babi, akan ini. Itu saya abaikan. Kenapa? Saya abaikan itu teknis. Nanti
kerjaan, tetapi kedatangannya itu prinsip, gitu ya. Dia datang sebagai hakim yang adil dan imam yang adil. Soal apa yang dilakukan nanti itu tentu tidak bertentangan dengan keadilannya, kan begitu kira-kira. Ya, sebab itu jangan terjebak pada nanti apa yang dilakukan, nggak usah, itu teknis, itu bisa berubah sesuai keadaan. Tapi prinsipnya Allah yang menentukan dia yang akan datang, bukan yang lain. Itu persoalannya. Terima kasih. Baik, Tuhan memberkati. terima kasih Pak. Baik, sudah cukup jelas ya, Pak Benri Purba. Ya. Baik, Sudah, Pak. teman-teman Ya, yang terima lain, luar biasa ya. Diberkati ya Pak Benri. Baik, teman-teman yang lain di Zoom, ada yang mau bertanya bisa hidupkan. Baik, sebentar Ibu ya. Ibu Nining, betul Bu ya? Iya. Silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Saya dapat berkat juga, meneguhkan juga. Tadi yang disampaikan Bapak Ismail tadi, jalan yang lurus, ya, itu adalah Isa. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya melayani suami saya dari Banten, baru setahun yang lalu dipanggil Tuhan. Saya 15 tahun, doa saya baru dijawab sama Tuhan. Anak saya 4, suami diselamatkan ya, karena kami yang disampaikan ke Pak Ismail tadi, benar-benar jalan yang lurus adalah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya. Nah, itu saya sampaikan kepada almarhum suami, dan situ baru langsung bertobat. Tapi memang kalau kita mau mengenal Isa itu harus bayar mahal ya, bayar harga. Ya, saya banyak doa puasa sehingga kami dapat menangkan pernikahan 15 tahun baru Tuhan jawab doa saya. Itu memang benar-benar peperangan rohani yang luar biasa. Sampai di kepala saya itu ada golok ya, karena saya harus memenangkan jiwa tadi. Saya nggak pernah mengajak untuk suami saya ke gereja. Tapi saya percaya tadi yang disampaikan Pak Ismail tadi, saya menambah wawasan juga bahwa ada dasar sejarahnya. Ya, saya belajar, tapi karena gara-gara suami saya mau nggak mau saya harus juga sekarang terus banyak belajar. Nah, puji Tuhan, malam hari ini saya dapat berkat. Jadi anak-anak semua sudah terima Tuhan Yesus, dan kami pun juga sekarang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik. Amin. Tuhan berkati Ibu Nining. Luar biasa ya Ibu Nining. Meskipun butuh waktu begitu lama ya, tetapi yang penting endingnya doa Ibu dijawab. Amin. Dan diselamatkan. Amin. Dan seisi Amin. rumah juga, Keluarga. anak-anak juga Ya. diselamatkan. Nama Tuhan Yesus Ya. dipermuliakan. Luar biasa Bu ya. Amin. Ya. Ya, kebetulan jemaat juga banyak yang dari Kedar yang diselayani, diselamatkan. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan Ibu ya. Tetap setia Amin. ya dengan Tuhan Yesus. Baik. Amin. Teman-teman yang lain, sahabat-sahabat Miracle, masih ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Pak Sulaiman, silakan Pak. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa, puji Tuhan. Shalom, Puji Tuhan. Pak. Shalom, shalom Pak. Shalom. Selamat malam Pak Ismail. Malam. Iya, pemaparan Bapak itu menambah wawasan saya Pak. Saya mengucap syukur buat keadaan hari ini. Saya percaya bahwa karena ada COVID, maka pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan tentang pekabaran Injil sepertinya semakin diperluas karena orang berfokus kepada semua menggunakan internet ya Pak ya. Ada satu pertanyaan dari saya Pak tentang tadi ketika Nabi Muhammad diberikan jabatan atau spesial ya Pak,
yang istimewa ketika Nabi Muhammad itu menentukan letak batu Hajar Aswad ya Pak ya. Ketika ada perselisihan begitu Pak. Ya, Di Mekah. ya betul. Tuh. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menentukan letak batunya dan mereka setuju dan diberikan hak istimewanya begitu. Bukan, Nah, saya tambahkan, bukan menentukan letak. Letaknya sudah ada. Ya. Cuman waktu itu bergeser karena kan pemugaran. Pada waktu mau dikembalikan ke tempatnya semula, itu siapa yang berhak? Nah, itu persoalannya. Oh, Nah, siapa yang begitu. berhak? Jadi misalnya ada dari Bani ini Hasim, tapi Bani lain tidak bisa. Aku lebih tinggi, aku lebih tinggi. Nah, Muhammad datang dengan sehelai kain, taruh Hajar Aswadnya di tengah, mereka angkat rame-rame menuju tempat yang seharusnya, dan Muhammad yang meletakkannya. Itu dianggap satu keadilan bersama. Nah, itu dipuji dengan kejeniusannya. Sehingga dia mendapat gelar yang cukup dihormati di pemuka agama Quraisy, yaitu agama pagan. Sehingga dia memiliki kehormatan tersendiri di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah masyarakat, atau itu kan keluarga besarnya. Oke, jadi waktu itu ada Ka'bah dan ada batu hitam di sana Ya, sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Jadi Pak Ismail, apakah waktu itu agama Islam sudah berdiri? Oh belum, kan beliau baru umur 25, antara 25 sampai 35. Itu tidak dijelaskan apa umur 27, 26, apa 30. Yang disetujui antara 25 sampai 35 kejadiannya itu, ya. Saya mengikuti dan tidak mau menambah atau mengurangi atau tidak mau apapun. Saya setuju saja, tapi persoalannya adalah itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Oke, saya jelas, saya mengerti. Jadi saya mengerti. Ya. Itu untuk tambah wawasan saya aja sih. Iya, terima kasih. Pak Ismail, kegiatan Pak Ismail ini saat ini apa Pak? Saya lebih ke arah bersama-sama Murtadin, teman-teman sahabat dekat, untuk lebih mengarahkan, karena banyak Murtadin sekarang ini memberi kesaksiannya yang hanya lebih kepada tidak bersifat mengedukasi. Nah, saya mau melatih mereka yang bersifat edukasi sehingga efektivitasnya lebih tajam. Haleluya. Haleluya. Maju terus Pak ya. Dan saya berharap ya, doa Bapak dan dukungan Bapak saya harapkan. Ya, puji Tuhan Pak. Itu saja dari saya. Maju terus Pak Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sulaiman. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman ya telah berbagi malam ini. Kita diberkati luar biasa Pak Sulaiman ya. Salam Pak Franky. Saya berharap bahwa Miracle TV ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Puji Tuhan Pak. Mungkin ada saat ini, ya mungkin saat ini ada saudara-saudara kita yang ada di persimpangan dan boleh Tuhan jamah lewat kesaksian Pak Ismail. Itu saja dari saya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Baik, shalom Pak. Ini yang terakhir jika masih ada dari Zoom ya. Kalau tidak, kita sudah di penghujung waktu dan kita akan menutup sesi kesaksian pada malam hari ini dengan Bapak J. Ismail. Baik, sudah tidak ada ya? Ya, luar biasa kesaksian dari Pak Ismail pada malam hari ini. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, yang mungkin baru bertobat, baru mau mengenal Tuhan Yesus dan mau dibimbing, silakan. Pak Ismail adalah salah satu toko yang kalian bisa ikut, yang kalian bisa minta bimbingan, karena Pak Ismail memang di bidangnya akademis ya. Bagi teman-teman yang rindu mau menghubungi, bisa hubungi nomor Miracle. Sahabat-sahabat sudah tahu ya, nomornya tidak berubah, ada di layar juga, dan saya akan kasih tahu ke Pak Ismail agar supaya teman-teman bisa terhubung dengan Pak Ismail untuk menerima bimbingan atau didikan
yang supaya lebih tajam dan efektif. Begitu Pak Ismail ya? Ya, betul. Luar biasa. Baik kalau begitu, sahabat-sahabat Miracle, kami sangat berterima kasih. Malam ini adalah hal yang luar biasa. Kita sudah menerima berkat dari Pak Ismail, menerima kesaksian yang luar biasa, menerima juga edukasi, menambah wawasan kita. Nah Pak, sebelum kita tutup dalam doa, closing statement Pak, buat sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin juga bergejolak imannya atau apapun itu, Pak Ismail lebih tahu, silakan Pak memberikan closing statement. Closing statement saya, mari peganglah firman Allah dalam Alkitab secara sungguh-sungguh dan jangan bimbang dan ragu, serta yakinkan pada seluruh, khususnya pertama pribadi kita dan orang yang dekat dengan kita, bahwa Alkitablah, di dalam Yesuslah berita keselamatan itu boleh kita dapatkan. Jadi Yesus menekankan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengan demikian kita akan tidak ragu dan kita akan tentu mengarahkan anak-anak kita untuk tidak salah memilih kebenaran yang harus dipegang, yang akan memimpin dia dan menuntun dia sampai pada kekekalan. Jangan bermain-main dengan waktu, jangan menunda-nunda, tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh hari-hari ini agar kita tidak ketinggalan dan menyesal seperti 5 gadis yang bodoh. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Pak ya, luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Baik Pak, di penghujung waktu ini bisa pimpin kita dalam doa tutup Pak. Doakan juga sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, dan bangsa kita ini Pak. Agar supaya kita bisa tetap hidup rukun, agar supaya juga mereka yang sakit juga Pak, mungkin dalam pergumulan bisa juga disembuhkan. Oke. Iya, silakan Pak. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa kepada seluruh pemirsa channel Miracle TV yang berbahagia, yang ada di mana saja, baik di YouTube, Facebook, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kami berdoa buat seluruh sahabat-sahabat mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup mereka. Engkau pula yang akan mengatur dan memimpin dan menyempurnakan segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka. Kiranya roh pertobatan, roh ketundukan, roh kesungguhan ada hadir dalam hidup mereka. Sehingga mereka semakin Tuhan mencintai dan mengasihi Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Frankie Supit, keluarga, pelayanan, kesehatan. Kiranya juga Tuhan memberkati acara-acara program yang ada. Biarlah apapun yang dilakukan sungguh-sungguh bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahannya. Ampuni segala keterbatasannya. Tuhan kiranya menuntun Pak Frankie dengan lebih baik. Hamba tak lupa berdoa buat teman-teman sahabat kami, baik Muhammad KC, Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Muhammad Yasin, dan semua teman-teman, baik yang ada di Pulau Seribu dan di berbagai tempat lainnya, yang ada yang sedang menanti Engkau Tuhan sebagai pimpinan dan juru selamat mereka. Engkau memberkati di mana saja mereka berada. Keluarga Pak Muhammad KC juga Engkau memberkati. Dalam segala apapun yang dialami, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hamba berdoa untuk situasi bangsa kami yang sedang didera oleh pandemi COVID. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu melepaskan diri, tapi berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Dan tetap berkarya bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi sekalipun. Sehingga rasa ketakutan apapun tidak membuat kami undur dari Tuhan. Tetapi rasa takut akan Engkau lebih menguasai kami, mendorong kami untuk bersaksi, berkarya, berkreasi bersama Roh Kudus di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa negara kami di seluruh Indonesia, jajaran eksekutif, legislatif, Tuhan yudikatif maupun instansi terkait, ABRI, kepolisian, kejaksaan, dan instansi KPK dan lain sebagainya yang terkait Tuhan. Tuhan Engkau menolong
Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memihak, dan keadilan yang merata dapat diterima seluruh bangsa dan masyarakat dalam mewujudkan negara yang masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Biarlah kiranya Tuhan, keadilan boleh lebih dirasakan walaupun masih banyak kekurangan, kelemahan yang terjadi. Tetapi Tuhan terus menuntun dan memimpin bangsa kami agar menjadi berkat bukan bagi bangsa ini saja, tetapi bagi dunia pada khususnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati gereja-gereja yang ada, seluruh sekolah-sekolah Alkitab, seluruh lembaga pelayanan, di mana saja mereka berada. Seperti stasiun-stasiun TV YouTuber yang ada seperti ini, Engkau memberkati. Terima kasih. Biarlah pada lain kesempatan kami kembali berkarya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat anugerah dari Bapa, dari Roh Kudus bersama Yesus Kristus, damai sejahteranya hadir bersama kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ismail ya. Terima kasih. Sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat Miracle jangan lupa, bagi sahabat-sahabat yang tergerak ingin mendukung pelayanan daripada Bapak Ismail, saya sudah siapkan saluran berkat ya. Di bawah video ini, sahabat-sahabat bisa melihatnya dan bisa mendukung dari pelayanan Pak Ismail. Karena kami dari Miracle TV yang meminta kepada Pak Ismail nomor rekeningnya. Mengapa? Jadi bukan Pak Ismail yang kasih, kami yang meminta. Mengapa? Karena kami mau jadi saluran berkat. Kami mau di acara ini juga harus memberkati narasumber kita. Acara ini juga harus kita saling mendukung agar supaya kita benar-benar berbuah. Kita mengikuti apa firman Tuhan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kita menjadi saluran berkat bagi semua orang. Luar biasa, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ismail atas waktunya dan sahabat-sahabat Miracle yang telah menonton pada malam hari ini. Sampai kita berjumpa kembali pada hari Kamis ya, Kamis ini tanggal 16 September 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Ya. Tuhan berkati. Mari Buning. Iya. Terima kasih ya Pak Is, luar biasa. Oh, Pak Is sudah keluar duluan. Terima kasih. Ibu Nining juga makasih ya. Pak Benri terima kasih. Pak Sulaiman terima kasih. Ibu Yeti terima kasih ya.